Gimana caranya kita tuh untuk mengajak si customer ini supaya ikut membangun produknya itu? Semuanya bisa berjalan secara paralel, secara fasenya sambil dijalankan karena mustahil kita mendapatkan feedback dari customer tadi ketika kita masih juga ngawang-ngawang, dan Mmm. kadang-kadang customer tidak bisa memberikan feedback yang valid ketika dia tidak betul-betul merasakan experience dari produknya tadi. Oke, kalau dari segi bisnis sendiri, Mas, itu hal apa yang sebenarnya itu misalnya kita mau ngerintis dari awal nih, itu Mhm. apa yang perlu kita siapin? Apakah, produknya atau target marketnya atau timnya sendiri itu? Apa yang Mmm, paling pertama atau urutannya deh gitu? Mungkin aku bisa sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya, bukan Oke oke. bukan yang memang proven paling bagusnya itu. Oke oke. Karena, karena siapa tahu teman-teman entrepreneur yang di sana, dengan cara yang berbeda ternyata hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan apa Coba yang aku oke jalani oke. itu. Cuman berdasarkan pengalamannya aku sudah pernah mencoba berbagai metode, walaupun tidak Mhm. secara disengaja. Dulu aku pernah punya dessert cafe di, Semarang, kita sempat expand sampai punya 3 cabang, punya banyak achievement yang di situ, eee, apa namanya, tapi akhirnya tutup juga, gitu. Mmm. Eee, Padahal kalau dibandingin sama achievement-nya kayak misalnya, kalau aku boleh mention waktu itu kita sempat di dalam peak-peak performance-nya kita jadi top 20 GoFood merchant di, Semarang, Oh, di Semarang. eee, dapetin award dari TripAdvisor, sebagai top 3 best dessert restaurant di Semarang, Oh, tapi wow. akhirnya tutup juga, gitu. Nah, Oke. salah satu yang bisa jadi lesson learn-nya adalah karena kita terlalu, product oriented, gitu. Jadi kita Ah, terlalu fokus sama produknya, sampai dalam hal inovasi itu, contohnya kalau mau bikin mhm menu mhm. baru tuh, yang dipikirin bukan customer-nya duluan, tapi kayak kita tuh punya strawberries, kita punya kiwi, punya ini, bisa diapain ya? Gitu. Jadi Oh, lebih ke gimana caranya resource yang ada tadi dibikin produk baru, tapi terlalu heeh fokus di heeh. situ, nggak nanyain, emang customer suka ya sama ini ya? Nggak dibikin Oh, ke sana, oke tapi kayak oke oke. dibikin gimana dulu produknya, terus kita baru mikir bagaimana si produk baru ini tadi tuh bisa kita komunikasikan dan bikin menarik ke customer. Mhm mhm. Uh, Somehow it works, tapi kayaknya effortnya akan jauh lebih mudah ketika uh, demand untuk membuat produk tadi itu datangnya dari customer, bukan Oh, dari oke oke. uh, apa namanya kitanya sendiri yang pengen bikin produk. Ada Mhm. apa, kita bikin menu baru yuk, gitu-gitu, untuk memaksimalkan resource. Nah, itulah cenderungnya dan akhirnya ternyata tidak berjalan secara baik dan akhirnya tutup dalam jangka panjangnya. Kalau di Penton, kemudian yang mencoba aku ubah adalah kita jadi sangat customer oriented. Yang pasti Mmm, teman-teman mhm. entrepreneur yang sekarang melihat juga sudah sering banget sekarang banyak digaung-gaungkan kalau kalau dalam berbisnis tuh customer tuh nomor satu. Nomor satunya juga termasuk dalam bagaimana cara kita berpikir, nggak cuman ketika apa namanya ngasih service gitu ya, tapi ketika mau bikin bisnis yang menurut aku perlu dilihat adalah customer-nya siapa yang lo melayani Mhm. gitu ya, yang pengen di apa dijadikan target, cari tahu behavior-nya mereka gimana, kenapa itu penting untuk mengetahui pain-nya Betul. mereka seperti apa. Oke oke. Mhm. uh, karena kalau kita nggak tahu behavior-nya mereka, lalu kita sok tahu behavior-nya mereka padahal kita Oh, bukan mereka, kadang-kadang kan kita sebagai mhm. business owner kita bukan target market nih masalahnya.
Oh gitu. iya. Eee, yang itu kadang-kadang membuat kita sok tahu aja, kayak mereka tuh sukanya gini tahu, Oh gitu-gitu. iya Padahal bener. padahal dianya sendiri bukan target market-nya. Sama kayak aku di Penton, aku juga mungkin Oh bukan iya. bukan target market-nya, karena target market-nya, Penton kebanyakan cewek, karena yang ngurusin undangan pernikahan Mmm, biasanya yang ceweknya, gitu ya. Eee, Habis itu move ke tahu pain-nya dia apa, bagaimana caranya mereka mengambil keputusan, bagaimana caranya mereka melihat dunia dari sudut pandangnya mereka, eee, mhm. baru dari situ kelihatan kira-kira, produk apa yang sudah ada di market dan apa hal-hal yang belum belum berhasil di-solve di, produk yang ada sekarang dan Produknya masih ada ada. peluangnya, gitu sih. Oke. Jadi produk itu, eee, apa namanya, dilahirkan gara-gara proses tadi. Bukan dianya yang melahirkan customer, tapi customer-nya tadi itu yang melahirkan Ya sebuah kan produk, produk. Oh, gitu. oke, menarik menarik menarik. Oke, dulu tuh saya pernah ini juga Mas, nyoba, ngembangin ya, dulu kan, zaman-zaman era-eranya 1000 startup dan lain-lain lah itu yang startup-startup itu, Eee, di Semarang itu. Saya coba ikut tuh dulu, pertama itu ikut kita pengen, jadi lebih ke gimana kita memberikan, lebih ke ini juga sih, online class gitu, tapi khusus untuk, literasi ya dan misalkan ada yang mau ingin, jadi penulis dan lain-lain itu pernah. Dan itu gagal. Nah, sampai sekarang sebenarnya saya nggak kurang paham tuh gagalnya itu apakah karena emang produknya, karena marketnya, atau emang timnya gitu. Karena kan pas, dulu kalau acara-acara kayak gitu kan biasanya timnya itu beraneka macam ya, ada yang dari ini, kita nggak terlalu bisa kompak di situ. Akhirnya move on tuh dari situ, saya coba untuk online class. Online class, ya ya bener tadi yang dikatakan Mas Yoga tuh, kita sok tahu ya, sok tahu kita, "Oh, kayaknya ini menarik nih," gitu, untuk dijadikan konten kelasnya nih. Saya coba record, sudah upload, sudah jadi sistemnya itu, tetap gagal juga. Nah, berarti ya itu tadi yang saya tanyakan tuh, berarti, si customer ini yang ngebuat si produk ini jadi ya berarti? iya, gitu. Ah, iya, oke. Boleh bisa punya punya ideas produk dulu gitu, karena kadang-kadang tuh Mhm mhm. mereka punya ideas produk dulu, nggak apa-apa di-note tapi disimpan dulu aja. Eee, tapi Oke. cara berpikirnya balik lagi ke customer. Coba nanti match nggak sama Mhm. sama produk yang udah kita simpen tadi itu, setelah Oke kita, oke. rutenya dari customer tadi itu. Karena buat saya di zaman sekarang nih udah nggak ada yang mustahil sih bikin produk tuh, eee, sesuatu hal yang gampang walaupun apapun hasilnya yang dilahirkan ya. Kenapa tadi Mhm aku mhm. bilang yang dilahirkan kan kadang-kadang kayak kayak misalnya manusia punya anak kan kadang-kadang hasilnya seperti apa kita nggak punya banyak kontrol gitu. Eee, Sama biarkan produk ini tuh, naturally based on bagaimana customer need-nya dan segala macam, nggak usah banyak banyak kesoktahuan yang untuk kita Mhm. memanipulasi si produknya tadi itu. Jadi, setelah misalnya melahirkan sebuah produk yang ternyata kok agak jauh ya dari expertise saya ya, kok ternyata kan gue nggak punya keahlian untuk bikin produk ini ya. Iya, Rasanya benar itu benar. bukan jadi problem lagi sih zaman sekarang. Karena Oh. apapun bisa kita lakukan dari kolaborasi sama sama brand yang udah, Mhm. bisa bisa partnership, bisa maklun, ya Mhm kan? mhm mhm. Dari, white labeling gitu dari tempat yang lainnya, eee, apapun bisa dilakukan sih nggak perlu harus harus, "Aduh gimana ya kalau produknya begini mah, aku aja jurusannya dulu, Oh jurusannya gitu. manajemen, kok disuruh." Manajemen Iya, iya gitu-gitu. beda ini, beda banting setir berarti ke produk yang Mhm. tidak sesuai. Padahal menurut aku sekarang udah nggak jadi problem lagi karena Oke. apa aja bisa. Nggak apa namanya, ada pattern-nya di mana yang punya successful F&B bisnis misalnya itu pasti bisa masak. Mhm Nggak mhm. ada nggak ada pattern yang pasti begitu. Kadang-kadang yang punya, chain fast food restoran misalnya, Mhm. ya emang orang bisnis aja, disuruh masak juga nggak ngerti, gitu.
tapi Oh iya, bagaimana bisa benar-benar. membuat tim yang jago, partnership sama ahlinya itu menjadi hal yang berbeda gitu. Oke, oke. Oke. Ya, saya mau ke yang customer dulu Mas tadi. Customer ini ngebangun si produknya itu. Nah, gimana caranya kita tuh untuk mengajak si customer ini supaya ikut membangun produknya itu gitu. Hmm. Apa aja yang perlu dilakukan? Apakah memang gencar di marketingnya atau kayak gimana itu? Kalau kayak gitu. Um, Mungkin metodenya, sekali lagi aku mencoba merecall apa yang biasanya kami lakukan ya. Mhm. Um, Semuanya bisa berjalan secara paralel, secara fasenya sambil dijalankan, karena mustahil kita mendapatkan feedback dari customer tadi ketika kita masih juga ngawang-ngawang gitu. Dan Mmm. kadang-kadang customer tidak bisa memberikan feedback yang valid ketika dia tidak betul-betul merasakan experience dari produknya tadi Oh, iya gitu. iya. Kalau cuma ditanyain validasinya, survei mulu gitu, ngobrol, Ah, diceritain kita mau bikin aplikasi yang canggih A, B, dan C loh Kak, mau nggak gini-gini? Ya, mereka nggak punya bayangan kok, gitu. Karena mungkin bener. belum pernah ada Oke, oke. bayangan mereka begitu. Kayak contohnya Oke, oke. misalnya eh, banyak banyak software atau program-program yang sekarang ada gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan semudah apa sampai hal itu ada gitu kan. Mhm, Jadi mhm. eh, makanya mungkin bisa make it happen dulu and make it better gitu, bikin, mungkin kalau bahasanya anak startup suka bikin MVP-nya dulu kan, MVP? Heeh, heeh, heeh. suka bikin ya udahlah versi yang paling minimumnya dulu, Mhm, mhm, mhm. sambil dijalanin, sambil di trial bagaimana dapetin feedback customer, udah gitu-gitu aja sebenarnya, sederhana. Yang PR-nya adalah jangan sampai kita terlalu jatuh cinta aja sama produknya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu jatuh cinta sama produknya, pokoknya aku udah suka sama ini, itu kadang-kadang feedback customer jadi dirasa kayak, memang ini nggak suka aja sih kayaknya customer ini, jadi gitu. Jadi Oh. yang disalahin Oh, oh, yang disalahin customer-nya. customer-nya? Iya, gitu. Jadi Oke, oke. kurang lebih sih gitu sih. Dan itu bikin MVP ini nggak harus ini ya, kayak anak digital atau Mhm, teknologi mhm. bisnis aja. Bikin produk apapun juga bisa gitu. Misalnya mau bikin produk tas gitu ya, mau Mhm. bikin tas, nggak perlu bikin 10 artikel langsung gitu. Produk Oh, artikelnya A, B, dan C, banyak banget ininya. Coba aja bikin bikin satu atau dua model dulu, dua artikel. Coba dikomunikasikan ke customer dengan asumsi-asumsi, dengan value yang mau mhm, di-deliver mhm. tadi. Oh, iya, Connect nggak ke benar benar. mereka gitu. Kalau enggak, apa namanya, respon untuk banding setirnya masih belum terlalu jauh. Oke, oke. Ya itu Gitu sih Mas. berarti yang, saya ingat bahwa, pas saya coba untuk ngebuat karena kan background kalau saya kan dari software engineer nih, jadi nggak terlalu paham di situ. Jadi kita tuh fokusnya di, produknya, wah pokoknya ini bisa nih, bisa jalan nih gitu, tapi ternyata segmennya itu nggak terlalu luas dan kita nggak tahu si customer ini kebutuhannya itu, apa di situ gitu. Jadi kita ngebuat produk tapi akhirnya, kita nggak ngerti si customer ini butuhnya apa. Jadi kita ngasih apa, si customer ini butuh apa, kita ngasih apa gitu. Nggak sesuai Mhm, dengan yang, diinginkan sama si customer itu sendiri. Dan betul. oke dan saya sempat dengar kalau misalnya, ada segmen dari si customer ini yang bentuknya itu, komunitas. Jadi kayak, dulu, saya pernah ngobrol-ngobrol juga gitu sama teman-teman dari, indie makers ya, itu kayak kita ngebuat, SaaS biasanya kalau software engineer itu buat SaaS gitu. Dan, ada segmen untuk yang komunitas kayak misalnya tadi, segmented untuk yang, pengen belajar literasi gitu atau menulis buku dan lain-lain gitu. Nah, apa sih atau ada nggak sih segmen-segmen dari si user ini yang spesifik gitu, Mas? Mungkin kita segmented dari si usernya itu, oh kayak gini kayak gini kayak gini. Itu ada nggak? Atau emang ya user itu ya user biasa aja gitu, nggak ada spesifik, oh ini komunitas, ini gitu?
Mmm, kalau ini sih aku belum nggak ada jawaban yang pasti untuk pattern-nya ini ya, masalah Mhm, masalah customer ini. Cuman menurut aku caranya untuk mengetahui itu tadi itu dengan, mmm, langsung masuk ke dalam tadi ada produk yang minimum tadi itu, eee, sambil mencari mencari tahu sebenarnya ini tuh bener nggak sih customer yang mau kita sasarin itu benar-benar customer yang tepat dan kebutuhannya sesuai dengan ini kita. Mungkin aku bisa cerita sedikit sama biar gampang ya, biar nggak mhm, mengawang-awang gitu. Eee, aku, lagi ongoing nih bikin satu brand baru. Eee, nah produknya aku tuh aku keep dulu, tapi aku mmm. udah suka duluan sama marketnya. Yang aku mau sasar adalah, market ibu-ibu kelas menengah dan menengah atas, gitu. Jadi udah aku tentuin dulu siapa nih marketnya. Oke. Ibu-ibu yang ada di, kota besar, kota-kota besar, tingkat pertama dan kedua gitu ya, Mhm, tier 1, 2, kemudian working mom, punya anak satu yang baru lahir, kemudian sosial ekonominya menengah atas, sampai aku biasanya langsung aku breakdown lagi, kira-kira pendapatannya berapa banyak yang karena kalau menengah-menengah atas pun tuh jauh banget. oh, Yang behavior-nya mhm, juga bisa berbeda lagi. Bisa dibikin, oke, misalnya yang spending-nya at least setiap bulan adalah 10 juta misalnya, di breakdown lagi. Nah, mhm, kemudian next-nya kita ngeliat behavior-nya mereka gimana ya, gitu. Apa yang kira-kira sedang dalam prioritas hidupnya mereka itu apa? mhm, Gaya hidupnya sebenarnya apa? Sampai misalnya related sama kayaknya uh, mereka itu di dalam masa tadi mereka sudah mementingkan salah satunya adalah wellness sama bagaimana kesehatan mereka dalam jangka panjang bukan lagi berarti kalau orang tuh makan tuh bukan asal kenyang tapi ini makanannya uh, sehat nggak ya, organik nggak ya, mmm, uh, mhm. kemudian apa namanya, ada pestisidanya nggak ya gitu. Udah bukan lagi cara Oh, berpikirnya, oh ya udah yang penting sayur, yang penting buah mhm, gitu. mhm. Nah itu behavior kayak gitu dikumpulin semuanya sampai akhirnya ketemu bahwa oh kayaknya di fase-fase mereka ibu-ibu yang punya anak satu kecil ini kayaknya perhatian mereka fokus ke anaknya deh bukan ke dirinya dia sendiri gitu. Oh berarti produknya nanti relate sama anak gitu. Jadi kayak Oh, kayak oh, iya, iya, iya. apa namanya, produk itu nanti dulu, kayak apa ya, karena kayaknya kalau ibu punya satu anak walaupun dia tajir itu, kepentingan dia itu kayaknya jadi nomor 2 tuh, pokoknya anak Mmm, dulu, mhm. gitu. Oke, berarti Oh, ada hubungan gitu. sesuatu sama anak deh. Bikin apa ya? Bikin mainan buat anak kah? Mau bikin, Oh, apa namanya, makanan misalnya MPASI instan buat anak kah? oh, Segala iya, iya, macam. iya, iya. Itu prosesnya biar nanti dulu aja dilahirkannya, tapi, Oke. eee tes dulu di mana market tadi itu tuh flow-nya bagaimana gitu sih, Mas. Berarti bener-bener si user ini kita, bisa dibilang diamati ya, Mas? Mhm, Diamati seperti apa si customer ini, bener-bener kebutuhannya, terus behavior-nya dan lain-lain itu sampai, sedalam itu untuk kita bisa memvalidasi produk kita. iya. Jadi sampai di situ tuh belum tahu Mmm, produknya sebenarnya apa. Yang mana ketika produknya oke. lahir, parameter ini produknya sebenarnya bisa dijalankan atau enggak adalah ketika Mhm, market yang kita sudah set di awal tadi itu, ketika misalnya ngelihat produknya kita, dia akan punya respon, "Nah, ini dia nih yang selama ini gue cari." Gitu. Eee oh, iya, benar, benar. Kayak kemana aja sih selama ini yang kayak kalian? Gitu, ini loh yang Mmm, selama ini gue cari. Oh, nah itu berarti fit ke sama oke, sama oke, marketnya. oke. Ini, ilmu baru ini. Untuk, Tuh. bisa mengamati customer, lebih dalam ya salah satunya untuk memvalidasi. Dan berarti ketika customer udah dapat ini, tim itu sebenarnya pengaruh nggak, Mas? Kalau kita udah punya ya tadi balik lagi ya mungkin, kolaborasi tadi, tapi, Hmm. yang ditekankan berarti si customer dulu,
produk baru Mhm. tim gitu. Eee, mungkin mungkin timnya apa namanya, eee, bukan yang gini, aku takutnya kalau misalnya aku bilang, "Oke, customer dulu, timnya nanti," itu kayak diasosiasikan bahwa berarti nggak perlu bikin tim sama sekali, gitu. Oh, iya iya Eee, iya. kan di dalam entrepreneurship ini tuh atau wirausaha ini tuh kan nggak ada satu pattern yang pasti ya. Hmm. Eee, jadi sesuai dengan kebutuhan bisnis saja. Misalnya kebetulan, di tahap awal ketika validasi mungkin hanya perlu, 1 atau 2 orang aja untuk membantu kita, eee, apa namanya, dalam memvalidate ini. Belum harus punya Mhm. inu. Misalnya harus membuat MVP pun misalnya, saya dalam hal ini adalah kayak Penton ya dulu, kita nggak perlu Mhm. tiba-tiba punya engineer sendiri gitu. Eee, Oke. dan ini berkaitan sama kalau aku punya mindset adalah efektif dulu baru efisien gitu. Karena, Gimana tuh, Mas? kalau kita dari awal membuat bisnis itu menjalankannya berpikirnya, "Aduh kalau gini nggak efisien," dan segala macam, Hmm. eee, mikirnya mana yang paling efisien dulu dari segi cost, itu nggak akan jalan-jalan karena yang fokusnya kita adalah mengefisiensi cost-nya. Padahal yang perlu kita segera capai adalah objektif produknya itu bisa segera Terus launch, bisa segera lahir, bisa segera dapat feedback dari customer, meskipun untuk mencapainya kita tahu bahwa itu tidak efisien. Tapi kita hmm. punya bayangan, kita tahu kok bagaimana cara mengefisiensi ini nantinya tapi gitu. Tapi kita jadi notes aja. I know this is not efficient. Misalnya paling efisien adalah kalau kita punya in-house engineer sendiri misalnya, itu Oke, jauh lebih ya. efisien. Kita tahu, Mhm mhm. tapi kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk gue Oke hire oke. engineer di awal. Pasti ini akan lebih mahal sebenarnya kalau dihitung-hitung jangka panjangnya. Oke oke oke. Tapi ini yang paling efektif saat ini untuk dilakukan gitu. Sehingga oh mungkin bisa partnership dulu deh atau based on mungkin project dulu mungkin aku nggak paham ya bagaimana itu Mhm. uh, untuk bikin this kind of mock up-nya misalnya gitu. Uh, biar nanti kalau udah fit dan segala macam bisa running kita bisa balik lagi ke notes-nya kita kemarin apa yang perlu diefisiensi ya gitu baru fokusnya setelah produknya jalan Hmm. kita balik lagi ke uh, PR-PR awal kita catatannya bahwa yang ini harus mulai diefisiensi, ini diefisiensi gitu. Jadi efektif Hmm. dulu baru efisien. Oh, oke oke. Nah, kalau kita, bicaranya ya, itu kan udah misalkan tadi udah jadi produknya seperti apa, customer kita sudah dapet, timnya juga, bisa dikatakan sudah dapet, itu kan mesti nanti ke depannya kita perlu inovasi terus gitu kan, Mas. Hmm, Nah, apakah kita akan terus mengulang-ulang, "Wah, kita harus cari si customer ini kayak gimana lagi nih, terus ini produk lagi," dan lain nggak? Dalam menentukan inovasi itu? Karena kan mesti, iya, kita harus bertahan terus, ketika nanti sudah jalan juga. betul. Menurut aku apa namanya kebutuhan untuk inovasi ini itu harus dijadikan budaya, bukan Hmm. sebuah reaksi atas trigger tertentu yang ada di eksternal. Mhm. Maksud aku adalah kalau itu inovasi itu hanya trigger, kita tuh hanya gerak ketika ada sesuatu di luar sana. Mhm. Oh, Misalnya, oh sekarang ada AI chat GPT, wah jadi GPT. bereaksi, gimana-gimana, gitu-gitu. Kita harus Oke kayaknya oke. harus ini deh, mulai sekarang deh, gitu-gitu. Itu reaktif gitu. Dan pasti Oh, dalam menjalaninya, namanya itu juga bukan keseharian yang mereka untuk berinovasi, jadi pasti nggak akan sesmooth yang memang nggak ada apa-apa pun tuh kita memang sudah harus oke. ngelakuin A, B, dan C yang baru emang udah budayanya kita sehingga kalau aku bilang sama anak-anak di Penton gitu ya uh, kita harus terus ngasih value added ke customer walaupun kita Mhm. merasa bahwa kita aja tuh udah di depannya
kompetitor kita gitu. Jadi kayak Mhm. walaupun senjata kita udah banyak banget leading gitu dari kompetitornya kita nggak perlu Mhm. ngeliat ke sana. Yang kita lihat adalah baseline-nya kita sendiri. Kita sekarang yang misalnya sudah apa, berarti kita growth-nya harus jadi baseline-nya adalah kitanya sendiri gitu. Si kompetitor tadi itu cuma buat ya sekilas aja gitu. Jangan sampai ketika kita ngeliat oh kompetitor di belakang ya udahlah, eh, Mhm. kita tahu masih di depan, nggak perlu sebegitunya banget. Jadi contohnya kayak kenapa kita tahun lalu ada yang website invitation tadi eh, itu pun diawali dari inovasi. Kita melihat kayaknya kita bisa ngebantuin customer lebih oke deh, bukan karena kompetitor Mmm. ada yang melakukannya hal yang sama lalu kita Mhm. kita harus jangan mau kalah nih gitu-gitu, bukan kayak gitu. Oke oke. Eh, apa namanya, karena kompetitor sampai sekarang nggak ada yang punya platform yang sama kayak kita bisa bikin sendiri dan segala macam Mhm gitu-gitu, mhm. yang punya undangan cetak plus kayak gitu ya. Jadi bukan berdasarkan reaksi, tapi memang kitanya sendiri yang sudah budaya. Kita harus bikin ini lagi. Next kita harus apa lagi yang bisa kita lakuin Mhm. untuk ngebantuin customer kita lagi ya? Apa lagi ya? Itu terus itu jadi budaya sih harusnya. Tapi kalau misalnya dari segi, sekarang kan perkembangan, dari teknologi ya misalkan kita lihatnya Mas, itu kan udah, banyak banget teknologi-teknologi baru yang lahir ya. Nah berarti kan kalau kita nggak overreaksi, berarti kita nggak terlalu bisa memanfaatkan itu? Atau gimana tuh? Oh oke. Bukan, Dalam maksud aku berinovasi ya, dalam tadi berinovasi ke dalam depannya gitu? dalam inovasi itu penting banget tadi maksud aku untuk ngelihat apa yang ada di luar sana. eh, tapi dalam ya masalah gini, yang jadi benchmark bahwa kita harus berinovasi atau tidak itu nggak boleh Mhm. karena cuma lihat kompetitor aja gitu. Kalau Oh, kompetitornya oke. nggak gerak, kita ngerasa aman, nggak perlu inovasi. Jadi harusnya yang kita Oh. bisa lihat itu adalah perusahaan kita sendiri yang memang memang udah di set A, kita harus ke B lagi, Mhm harus mhm. naik lagi. Tapi yang jadi reference-nya nggak melulu kompetitor. Kadang-kadang Panther melakukan risetnya dari another business. Kok Mmm. ini dia bisnis ini bisa begitu sih? Bisa nggak ya dipakai di Oke. Panther ya? Gitu. Jadi nggak melulu ngeliatin kompetitor. Jadi biarin Ah, aja apa namanya kita sekali dua kali lah ngeliat oh sampai mana mereka ya udah gitu. Eh, tapi kita ngelihatnya kalau aku sering bilang ke anak-anak coba deh kalian ngelihat misalnya dari bisnis eh, misalnya teknologi gitu ya. mhm. Mereka tuh bisa ngelakuin apa ya yang Oke canggih oke. gitu yang siapa tahu Heeh bisa heeh. dilakuin di kita kayak contohnya beberapa tahun yang lalu tuh pas kita nggak punya notification langsung ke customer via WhatsApp untuk proses produksinya kita. Mhm mhm. Jadi kan biasanya setiap undangannya sudah melalui proses cetak belum, udah sampai mana, kan itu kan Mhm panjang. mhm. Customer biasanya nanyain, Kak progresnya gimana ya, gitu-gitu Oh gitu-gitu. iya, benar Terus benar kita benar. ngeliat tuh industri lain tuh bisa loh dapat push ke WhatsApp-nya mereka. Mmm. Walaupun kalau industri lain mungkin kalau pembayaran aja gitu ya, Oke pembayaran oke dapat oke. notifikasi. Terima kasih pembayarannya udah ada, udah lunas, Heeh heeh. OTP biasanya standar begitu. Terus kita berpikir, ih gimana caranya customer tuh seolah-olah dapat uh, chat dari timnya kita ngabarin Mhm. ke mereka. Ngabarin. Oh, Kayak kau mah dengan bahasa yang casual, undangannya udah heeh jadi heeh. ya dan segala macam. Terus Mhm setiap mhm. progresnya. Nah itu terinspirasinya bukan dari kompetitor, karena kompetitor yang kita lihat Oh, belum ada yang kayak gitu. Tapi gara-gara kita ngeliat industri lain, jadi kita berinovasi harus begitu. Gitu. Jadi itulah oke. biar kompetitor sekali dua kali boleh dilihat, tapi harusnya kebutuhan kita untuk make it better tadi itu tuh jadi budaya dan terus ngelihat apapun ya Mhm. across the industry. Gitu. Oke, berarti untuk, ketika kita mau berinovasi itu kita bisa ngambil dari mana aja sebenarnya ya? Gak Mhm. harus dari kompetitor, gak harus dari, yang sekarang viral kayak misalkan tadi ada AI, ChatGPT gitu, ada Mhm. Midjourney mungkin buat desain-desain gitu. Berarti Mhm. tergantung apa yang memang make it better for us untuk, Mhm. terus bertahan
Itu berarti inovasinya bisa diambil dari mana aja. Iya sih gitu kalau kalau Oke selama ini oke. yang kita lakuin ya, Mhm mhm. gitu. Menarik menarik menarik. Gitu, Mas. Oke oke, Mas. Oke. Nah, kalau dari, eee, tantangan sendiri itu, kalau sekarang kan udah mulai, nah saya ndak tahu kalau misalkan sekarang ini kayaknya ya makin ke sini digital itu makin, banyak produk-produk digital juga gitu. Cuma, saya nggak tahu juga nih kalau misalnya dari konvensional itu memang, berkembang sama juga atau enggak. Nah, tantangan terbesarnya itu apa, Mas, sekarang yang mungkin Mas Yoga hadapi? Apalagi sekarang lagi, ya digital ini lagi naik-naiknya gitu. Ada Mhm. tantangan nggak? Karena kan base-nya itu kan berarti kalau Kalau Pantone itu dari, undangan tadi itu kan kayak, undangan yang nggak digital gitu awalnya. Sekarang udah, digital juga. Nah, ada tantangan lain nggak, Mas, di situ? oke, sebenarnya biasanya kalau saya melihat ya, justru kalau di produk yang konvensional ini itu dengan adanya digitalisasi itu Mhm. justru tantangan ada, tapi peluangnya justru makin banyak gitu. Bukannya Oh. kita harus berbondong-bondong semua yang harus jadi digital ya, tapi Mhm. memanfaatkan sesederhana yang low tech deh, gitu. Oke. Yang Kayak gimana tuh? yang setidaknya bagaimana bisnis konvensional ini tuh misalnya untuk Hmm. mengefisiensi uh, production yang mereka dan segala macam pakai deh tuh tools-tools atau SaaS yang biasa dipakai sama product engineer untuk kerja. Bagaimana Mmm, bisa mhm. mereka berkolaborasi satu sama yang lainnya, Oke. Mhm gitu-gitu. mhm. Itu kan Mmm. hal-hal bagaimana sebuah produk konvensional bisa memanfaatkan teknologi sehingga mereka itu tuh memang produknya konvensional, but the way they work segala macam itu based on technology sehingga bisa menghasilkan produk yang outstanding, kolaborasi antar departemen yang canggih gitu. Mhm Uh, mhm. apa namanya? Terus kemudian bagaimana mereka uh, marketinginnya juga bisa memanfaatkan Mhm mhm. media-media digital yang sekarang lebih mudah di measure gitu ya. Jadi malahan potensinya banyak banget. Mungkin kalau tantangan ya, kalau yang belum masuk sana memang karena kadang-kadang tidak terbiasa dengan apa namanya agile gitu ya. Wah Mhm pakai ini. mhm. Kadang-kadang kan kalau misalnya udah puluhan tahun cara produksinya begitu segala macam kan nggak gampang untuk berpindahnya. Eh, itu tantangan pertama. Tapi kalau tantangan itu sudah bisa solve, mungkin eh, tantangan lebih ke bagaimana manajemen human resource kali ya, kalau aku melihatnya ya. Mmm. Eh, dan ini kayaknya tidak hanya berkaitan dengan yang konvensional saja, tapi karena di skala tertentu tuh, di tahapan tertentu bisnis konvensional sama digital ini udah hampir sama. Mungkin kayaknya sama-sama people yang menjadi tantangan utama karena inovasi ini tuh akarnya dari people. Oh, Sehingga ketika oke. produknya udah valid segala macam, udah nggak harus dipikirin masalah produknya. eh, tapi untuk scaling up ini jadi tantangannya adalah people-nya yang kadang-kadang itu nggak dipikirin sama pelaku-pelaku usaha kan yang diomongin itu cuma jualan 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 Iya, strategi aja gitu benar, ya. strategi, heeh. Oh, tapi bagaimana caranya managing people, humanizing Ah, in proses reward yang diberikan, mmm, mhm uh, mhm. bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka untuk grow itu terpenuhi atau tidak, Mmm, mhm. uh, bagaimana memaintain mereka itu kadang-kadang hal yang di nomor sekian kan aja sama si uh, apa namanya leadernya karena menurut Mmm, aku mhm. itu jauh lebih sulit karena orang itu kan macam-macam ya tapi untuk bagaimana kita punya tim yang solid dan yang terus bisa membawa budaya kita itu ini banget mas apa namanya jadi tantangan utama itu that's why Mhm kenapa mhm. uh, di Python beberapa waktu terakhir tuh kita fokus ketika kita hiring tuh lebih ke culture fit orangnya dan onboardingnya jadi lebih lama memastikan bahwa orang ini itu betul-betul
tidak menyulitkan kita untuk Hmm, hmm, hmm. bondingnya karena culture udah fit dan segala macam. Itu sih, karena tantangan terbesarnya adalah bagaimana memanage semua orang ini ya, semakin hari makin kesini makin banyak, organisasinya makin besar, gitu. Hmm. Berarti ada tantangan ini juga gak Mas? Tadi kan menyinggung tentang efektif dan efisien ya. Dengan makin banyaknya orang yang dalam satu tim itu, makin besarnya organisasi, berarti itu ada tantangan untuk yang membuat efektif dan efisien yang tadi juga kita omongin berarti, kita Betul, obrolin. iya. Oh, Karena itu hmm, jadi hmm, hmm. jadi ini, apa namanya, godaan sendiri. Apakah semua solusi itu tuh harus dengan hiring nggak ya? Gitu. Kayaknya kok Oh, kalau ada ya, kalau ya, ada ya. produksi, oh ini karena kurang karyawan kayaknya, Hmm. gitu. Padahal nggak melulu begitu, dan kadang-kadang nambah karyawan tadi itu karena tadi makin gede, pada managingnya nggak segampang itu malah jadi beban dan tantangan baru buat perusahaan karena makin banyak timnya. Eh, Hmm, hmm, hmm. Makanya saya pun dari beberapa beberapa karena menyadari hal ini ya, dari beberapa waktu Iya. terakhir lagi mulai ngobrol banyak nih sama kayak konsultan HR gitu, untuk apakah organisasi saya ini sudah on the right track atau belum. Apa Hmm. yang kira-kira seharusnya di skala saya ini harusnya dilakukan, gitu. Karena saya Hmm, hmm, mengalami hmm. tantangan itu, bahwa sekarang ada posisi manajer yang harus dia juga membawahi banyak orang di bawahnya. Saya harus berpikir bagaimana si manajer ini bisa jadi leader yang bagus untuk bawahannya Oke. mereka, karena nggak semuanya di bawah saya, gitu. Jadi kayak Hmm, hmm, itu hmm. kan hal-hal yang bisa jadi karyawan-karyawan yang tingkat staff tadi itu tuh nggak oke, karena atasannya dia. Padahal sebenarnya dari manajemen, Oke, dari iya sayanya benar. oke sebenarnya. Tapi karena Mhm, karena mhm, mhm. manajernya tidak diberikan fasilitas untuk coaching misalnya, atau kayak pembelajaran Heeh, heeh. gitu, jadinya uh, pada keluar masuk, apa namanya, turnover-nya tinggi. Mmm, Itu jadi tantangan sendiri, sehingga memang managing human ini kalau dibandingkan sama yang lainnya mhm, mhm. di tahapan tertentu tuh ini yang paling besar sekali kalau menurut aku. Oke. Oke, iya, ini luar biasa banget, banyak banget info-info dan hal baru mungkin, yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, saya mau balik lagi ke, mungkin dari teman-teman yang nonton ya, mungkin ada yang ingin memulai, dia memulai merintis suatu bisnis. Nah, kira-kira kalau, kita ngomongin pendanaan awal gitu ya, Mas, itu Mhm. pengaruh besar nggak ketika kita mau memulai bisnis itu? Ini menarik nih masalah pendanaan, karena Nah, ini. setiap orang tuh kalau bikin startup tuh pokoknya gimana caranya dapat funding gitu. Ah, Gitu ya. betul. Ya kan, yang suka misalnya dulu kalau Betul, pas betul, belum ada betul. di 1000 startup tuh semua orang tuh kayaknya Iya. yang dipikirin funding mulu gitu. Tapi nggak ada yang mikirin konsep bahwa, hey, dapat funding ini kan berarti there is another person or party out Mhm. there yang put their money kepada bisnisnya kamu. Yang itu pasti tidak Mmm, akan secara cuma-cuma gitu. iya, iya. Pasti tuh mereka, they do a business. Mereka tuh expecting Oke. return dari situ. Oke, oke. Uh, Jadi kita tuh harus bisa nge-forecasting, uh, orang itu kan mau nanamin ke gue karena dia pengen untung, Oke, gitu. iya. Sebelum mereka berpikir kita untung, lo pikirin dulu deh, bisnis lo ini bisa untung nggak sih? Gimana Oke. caranya dapat untung? Itu dulu tuh, gitu. Mmm, Menurut aku satu itu hal penting. Yang kedua, nggak semuanya bisnis harus dapat pendanaan dari investor untuk bisa jalan. Saya pernah menanyakan asumsi ini ke salah satu mhm, CEO mhm. dari venture capital yang waktu itu kebetulan kami sama-sama jadi juri bisnis competition gitu. Oke, Ini oke. udah cukup top notch nih visinya, karena dia juga invest di Oke, berbagai oke. apa namanya, startup yang besar di Indonesia. Terus
Saya tanya, "Pak, kalau jadi Bapak tertarik nggak buat invest di Pemprov?" "Enggak, ngapain?" Gitu. "Itu rugi di elo." Gitu. "Oh, kok rugi di gue?" "Iya iyalah, lo udah bankable, lo nggak butuh apa namanya investasi dari gue, lo bisa pinjem, mau beli mesin tinggal pinjem dari bank, cicil udah bankable, jadi kapasitas naik, Oh. udah naik, udah gitu. Ngapain lo sharing your share equity sama gue di saat lo bisa profitable, bisa growth sendiri? Oh. Ngapain lo bagi-bagi Hmm. bagi-bagi harta lo tuh ke gue di saat lo Bagi-bagi bisa hasil. dapat financing yang lainnya?" Gitu. Oh. Jadi Oh eh, iya. di satu sisi kasihan lo nya malahan, ngapain harus bagi-bagi ke gue Hmm. gitu. Em, apa namanya, poinnya tadi karena lo udah bankable, punya akses ke bank, eh, tidak ada kebutuhan lainnya, dan lo udah bisa hidup sendiri. Hmm, Karena hmm. bisnisnya profitable, lo tuh bisa growth day by day, month by month, terus dibiayai sama profitnya perusahaan Hmm, gitu. hmm, hmm. Eh, di sisi lain, sebagai ini adalah dia mencoba menjelaskan dari sudut pandang saya sebagai pemilik bisnis bahwa kamu tuh nggak perlu dan nggak usah cari-cari lagi yang Hmm. begituan ya, gitu Yoga. Iya, Tapi iya. dari sisi saya sebagai visi, ketidaktertarikannya sama, bahwa bisnis yang kayak kamu itu kayak nggak menguntungkan buat saya untuk bagaimana valuasinya bisa di apa namanya, expected dalam 6 bulan tuh jadi 6 kali lipat atau segala macam. I don't think so gitu. Karena apa namanya, mungkin dari potensi untuk scaling up-nya nggak apa namanya, nggak semudah yang digital, yang gampang Hmm, gitu hmm, kan. hmm, Kita hmm. harus apa, berkaitan dengan bikin produksi yang baru, bikin pabrik segala macam. Nggak bisa yang kita tiba-tiba 6 bulan langsung jadi 1 juta user gitu misalnya. Kalau Oh kita iya. digital kan jadi tiba-tiba valuasinya naik. Kalau ini kan nggak ada Hmm, bisnis, hmm. jadi buat dia nggak menarik, dan plus nggak Hmm, menarik, hmm, plus hmm. lo nggak butuh, sehingga itu tadi, balik ke pengusaha yang mau bikin bisnis, kenapa lo butuh pendanaan? Hmm. Apakah Oh. memang bisnis lo tidak bisa berjalan tanpa ada pendanaan? Memang bisnisnya berbeda-beda ya, memang harus bikin ekosistemnya dulu, Hmm, memang hmm. harus disupport dulu, jangka panjangnya banget, karena kepanjangan nggak 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 apa namanya, nggak untung-untung. Tapi menurut saya coba dulu untuk mengenali bisnisnya ini, dan harus betul-betul yakin bagaimana ya cara bisnisnya bisa Hmm. untung gitu. Bisa untung karena orang lain itu berinvestasi loh di sini. Mereka tuh bukan Hmm. sedang Iya, saya beberapa benar-benar. kali bilang ke waktu itu juga saya pernah jadi mentor di sebuah startup. Saya pernah bilang, orang ini tuh nggak cuma-cuma ngebantuin bahwa ingin membantu mengembangkan bisnis kamu, bahwa nanti kalau berhasil saya akan seneng, kalau nggak berhasil ya nggak Hmm. apa-apa, namanya juga bisnis. Rasanya ya mungkin ada yang begitu ya, Iya, tapi iya. sebagian besar mereka namanya investor, they invest, so they expected, Hmm. dan mereka mengkalkulate their risk. Mereka mengkalkulate, Hmm. ini duit gue 2M, mendingan gue taruh di bond, di mutual fund, mau di stok atau di mana, atau di startup. Itu kan perlu perhitungan, karena mereka Hmm. berharap return yang sangat besar gitu. Iya, oke. Sehingga ketika mindset investor ini tuh nggak bisa ditangkap sama business owner, taunya mereka suka rela aja ngasih, kayaknya mereka kebanyakan duit deh kayaknya Oh, iya, iya, gitu. iya. nggak nggak inline aja, nanti kaget aja, oh ternyata mereka tidak begitu ya cara berpikirnya ya gitu. Ternyata mereka yang dipikirin duitnya mereka, ya iya emang hanya mikirin duitnya mereka harus Ah, ber balik, returnnya harus jauh lebih besar hmm. gitu.
Berarti bisnis seperti apa tuh Mas yang, mungkin membutuhkan investor? Mmm, Yang kok keadaannya itu seperti apa? mungkin bisnis yang memang untuk, eee, apa ya, untuk starting awal di awal tuh memang memang membutuhkan capital yang cukup besar gitu, Hmm, untuk hmm, hmm. running. Mmm, dan kali ini tuh kata-kata investor ini tuh jangan dipersempit dengan orang taruh duit terus udah kayak dari visi dan segala macam. Ada Hmm. banyak kok tipikal investor, ada aktif investor misalnya. Gue, Mas, gue pengen bikin produk A, tapi ini memang agak sulit ketika memang Heeh, heeh. misalnya eh, kita harus running tanpa adanya funding dari orang lain. Hmm. Coba kolaborasi sama orang yang memang punya duit dan mau join ke dalam bisnisnya ini, sehingga intention mereka adalah membangun bisnisnya, bukan untuk bagaimana Oke. sekedar duit gue itu bisa beranak di tempat lo, gimana Hmm, hmm, caranya hmm. terserah lo. Itu salah Hmm, satu hmm, hmm. alternatif lainnya. Investor memang, tapi karena dia juga involve, dia tahu sendiri bagaimana uang gue ini tuh bisa bisa bertumbuh. Gue tahu di lapangannya seperti apa dan gue punya vision, values yang sama dengan kamu. Eh, Hmm. itu another cara. Atau yang lainnya, sebenarnya kalau yang nggak butuh pendanaan yang ya berarti yang bisa dilakukan dengan cara yang lain, misalnya gue mau bisnis sepatu, kan nggak harus bikin pabrik sepatu ya, white Hmm. labeling bisa, Betul, betul. reseller dulu bisa, sambil apa, sambil mengetahui market lo gimana, ambil aja Hmm. sepatu orang lain. uh, Again, nggak efisien, tapi itu paling efektif, cara cepat untuk lo punya bisnis sepatu. Marginnya emang nggak banyak karena emang nggak Ah. efisien, udah dicuanin sama orang banyak, tapi Iya, iya, balik iya. lagi itu efektif untuk langsung terjun di market, tahu ini Hmm. cuan apa enggak, tahu kompetisinya Hmm. gimana, baru deh. Oke. Wah, menarik sekali ini pembahasannya dari awal. Ini benar-benar menarik ya, dan dari saya sendiri itu banyak hal-hal baru yang oh ternyata saya kaget itu tadi Mas. Ada investor terus ditanyain, "Loh, kamu tuh nggak butuh investor, kamu tuh nggak butuh funding." Itu saya agak kaget. Ternyata ada yang seperti itu. Iya, ya pasti dia bilang begitu tidak di dalam forum-forum Iya, forum startup yang forum-forum lagi yang nyari funding iya. ya. Ini kan Iya, obrolan iya, kami benar-benar. berdua gitu loh. Jadi Mhm. mindset kayak gitu kan ada di dalam mereka, lo Iya, nggak benar. butuh, lo rugi, gue nggak Iya. tertarik, gitu-gitu. Heeh. Memang akhirnya juga itu juga jadi hal baru buat saya ketika ngobrol. Ah, iya juga ya, emang gue tuh butuh investor di saat sekarang gue bisa profitable. Itu tuh Mhm. karena apa sih? Apa karena biar keren-kerennya aja? Gue ini dapat funding sekian Iya, banyak dari sekian. ini. Nah, Iya, balik benar. lagi tanyakan, ini tuh kebutuhannya untuk apa? Gitu. Mhm, mhm. Uh, Kadang-kadang justru ini saya menambahkan terlalu cepat untuk dipaksa untuk bertumbuh sedemikian cepat. Kadang-kadang tuh Mhm. sedemikian cepat bertumbuhnya memang tuntutan dari competition. Beda Mhm, nih. mhm. Jadi ada Iya, tuntutan dari beda. competition, kalau kita nggak tumbuh sedemikian cepat, ketinggalan sama yang lainnya. Mhm, mhm. Uh, tapi kalau memang misalnya tidak ada kebutuhan sampai sebegitu besarnya urgensi tumbuh yang sebegitu cepat, rasanya menurut saya lebih baik adalah growth-nya step by step, mengetahui bagaimana ekosistemnya, dimakin akarnya makin kuat, foundation-nya makin kuat, culture-nya Mhm, makin mhm, mhm. kuat, nggak yang tiba-tiba within a year tuh langsung wow Mmm. disuntik besar gitu. Again, kalau memang misalnya kebutuhannya nggak ada di sana, itu hanya untuk biar keren-kerenan aja. Saya kok Mhm. takut aja ketika dari karyawan 10 biji jadi 500 orang dalam waktu 1 tahun tuh, bagaimana saya bisa memastikan
value dari perusahaan yang saya buat dari awal itu bisa terdeliver ke 500 orang yang ada. Yang karena kan pengennya kan perusahaan ini dibangun berdasarkan nilai-nilai yang foundernya rencanakan bikin di awal. Betul, betul. Gitu sih Mas. Oke. Oke, wah, udah gak kerasa udah 1 jam lebih kita Iya bener. ngobrol-ngobrol ini. Kita udah banyak banget tadi bahas beberapa hal ya, kayak inovasi juga, terus gimana kita growth bisnisnya, mulai dari customer, produk, terus tim. Nah, sekarang ada funding. Nah, mungkin terakhir ini Mas, dari Mas Yoga, ada nggak tips atau hal-hal yang ingin disampaikan buat teman-teman mungkin yang sekarang yang nonton yang mungkin baru mau menjalankan bisnis, ada gak tips-tipsnya atau saran-sarannya atau skill-skillnya yang perlu dikuasai ya sebagai product owner atau business owner gitu? Mungkin kalau tips nggak ada ya, karena biasanya kan tips tuh sangat technically kelihatan ke Hmm, bisnisnya, tapi mungkin ke mindset aja kali ya untuk oke. aku sudah sebutkan tadi di awal bagaimana kayaknya uh, skill untuk rethinking itu Hmm, uh, meng-questioning belief-nya kita, apa yang kita percaya, yang selama ini kita percaya benar, untuk berpikir ulang, uh, itu penting sekali sebagai seorang entrepreneur atau orang yang sedang mau memulai bisnis. Kadang-kadang kita terlalu hmm, terlalu jatuh cinta dengan ideasnya kita, terlalu merasa kita yang tahu bahwa ini benar, yang lainnya salah. hmm, Uh, itu membuat kita potensi untuk berkembangnya jadi akan sulit aja karena kita terlalu fokus sama asumsinya dan diri kita sendiri gitu sih. hmm, Uh, rasanya mindset untuk terus meng-questioning our belief tuh penting sekali. Apakah nanti kan ketemu sama partner misalnya, partnernya bilang A, betul. bisa punya pemikiran bahwa oh bisa jadi iya lagi gitu. Hmm, Partner saya yang benar, boleh deh coba yuk kita iya. cobain bareng. Karena di sini saya yang benar, kamu yang benar, nggak apa-apa, it's okay untuk kita cobain dua-duanya daripada skill untuk mendebat atau menegosiasi Hmm, bagaimana agar ideasnya kita yang diterima gitu ya, itu kayaknya lebih pentingnya skill itu, karena kadang-kadang makin tinggi jabatan, makin pintar orang tuh makin ngerasa jago, justru makin susah tuh Mas punya skill untuk hmm, meragukan pengetahuannya dia, karena ngerasa udah oh, pengalaman udah, banget kan, oh, udah gue ini udah jadi udah bisa VP gitu. engineer di Oh iya, unicorn, wah gitu-gitu. Jadi kayak iya, iya, iya. untuk nanti ketemu sama orang bisnis nih, misalnya untuk orang bisnisnya punya pendapat bahwa nggak gitu lagi, kemampuan Hmm, untuk dia sebagai tim untuk wah bisa jadi sih, wah itu tuh susah tuh. Eh, pada karena pengalamannya dia udah wah nggak bisa, gue tuh dulu udah gini gini gini, nah gitu tuh kan. iya, Nah betul, jadi betul. itu mindset yang pertama, sama mungkin untuk uh, make it happen atau make it better Hmm, bisa dilakukan duluan, lakuin dulu. Bedanya sama kalau orang suka bilang ya udah yang penting dijalan dulu, take action gitu tuh, kalau saya nggak cukup, karena hmm, itu mindsetnya berarti dia nggak paham bahwa saat ini apa yang saya sedang kerjakan itu tuh masih banyak sekali ruang untuk di develop. Tapi ketika mindsetnya adalah make it happen and make it better, saya tahu bahwa ini itu adalah versi yang jauh dari bagus yang dilakukan, tapi saya harus lakukan ini sendiri. Tapi di posisi oke, yang sama, saya paham bahwa oke. ini tidak maksimal, ini masih butuh pekerjaan rumah yang banyak, dan Hmm. saya masih punya PR untuk membuat ini jauh lebih bagus dibandingkan saat ini. Tapi yang harus saya lakukan adalah mulai dulu. Oke, oke. Wah, terima kasih banget Mas Yoga udah sharing banyak Sama sekali hal
sharing banyak sekali hal dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ya di bidang bisnis dan entrepreneur ini. Cuma sayangnya udah 1 jam berlalu, jadi mungkin kita harus menyelesaikan obrolan ini. Semoga nanti di episode berikutnya kita bisa ketemu lagi sama Mas Yoga ya untuk bahas-bahas lebih Yes. banyak lagi. Itu ya Mas ya. Oke, terima kasih juga Mas Umang udah Ya, siap. ngobrol bareng, karena kadang-kadang tuh obrolan kayak gini hopefully bisa jadi benefit buat teman-teman yang dengerin, Oh, tapi iya, juga iya. buat saya sendiri sih. Kadang-kadang uh, ini semacam kayak reminder buat saya juga bahwa oh iya ya gitu loh. Jadi memang Oh, iya. banyak momen-momen tadi yang pas saya bicara tuh kayak oh ya ini udah diterapin di saya, tapi kayaknya mengingatkan saya bahwa oh kayaknya hal ini juga belum maksimal deh gitu loh. Jadi kayak again it's happy untuk sharing, karena buat saya juga ini jadi reminder buat saya sendiri untuk kadang-kadang taking action what you talk gitu ya, yang sampaikan yang mungkin juga belum maksimal, untuk yuk dibikin make it better lagi juga dibuat saya. Jadi seru banget sih, thank you banget untuk mengingatkan lagi juga saya. Thank you juga Mas. Ya. Oke. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Yoga udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing bersama kita. Dan buat teman-teman yang nonton hopefully bisa mendapatkan insight baru ya dan pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari apa yang kita obrolkan hari ini. Dan buat teman-teman ya tadi udah disampaikan juga sama Mas Yoga buat yang baru memulai bisnis ya, lakukan dulu gitu. Jangan ditunda-tunda. Nanti baru banyak sekali tadi udah kita bahas ya, memikirkan customer-nya nanti seperti apa, produknya nanti kayak gimana, timnya kayak gimana, dan banyak hal lain yang yang perlu dieksplor ketika kita memang pertama kali menjalankan bisnis. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini buat teman. Kamu tuh Mas, masih kamu Mas Umam. Nah, kamu tuh. Oke, kamu ya ternyata. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe juga di Investor Station Podcast ya, karena kita nanti tiap minggunya akan sharing dengan berbagai macam hal menarik ya di IT, entrepreneur, dan beberapa bahasan lain. Dan yang populer juga yang sekarang sedang hot trending juga. Jangan lupa like juga dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa mendapatkan ilmu bersama-sama. Dan mungkin itu saja dari saya dan Mas Yoga. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah teman-teman.